Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa dengan channel terbaru saya, Dewa Motivasi. Sahabat YouTube yang setia, di mana saja kalian berada, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk kalian semuanya atau untuk kita. Sahabat YouTube yang setia, mohon izin di sini saya mau sharing atau tukar pengalaman ya tentang kehidupan saya sehari-hari yang saya alami. Saya seorang bapak yang berumur 55 tahun. Saya punya 2 orang anak, sudah dewasa ya tentunya, tapi semuanya belum kawin, itu masih bujangan yang saat ini membantu usaha saya. Saya mempunyai usaha, saya rintis mulai di 2006, dan alhamdulillah itu hasilnya bagus, dan saya melejit, dan ekonomi di keluarga saya itu sudah cukup dengan usaha saya itu. Namun masuklah di 2020, di situ ada peristiwa besar yaitu yang namanya COVID-19. Dan di situ akhirnya saya juga kena dampak dari adanya COVID-19, sehingga usaha saya itu mulai mengalami sepi, omset terus berkurang, terus menurun begitu. Dan itu sampai masuk ke 2021 ya, itu juga masih belum selesai COVID, sehingga usaha saya betul-betul mengalami kolap dan akhirnya saya bangkrut. Sedangkan jujur saja, sebagai pengusaha kecil di kampung, saya juga mempunyai pinjaman di salah satu bank ya. Saya mempunyai pinjaman itu sampai yang awal itu saya rintis, saya mulai pinjam dari 3 juta, 5 juta, 12 juta, sampai yang terakhir saya itu ngambil sampai 150 juta. Saya pinjam di 150 juta itu, saya mengajukan pinjaman tersebut masih pada tahun di 2019 ya. Jika masuk ke 2020 kena COVID, ketika saya habis menerima pinjaman 150 juta yang ternyata kemudian masuklah di alam COVID waktu itu, sehingga usaha saya itu mengalami kolap, kemudian saya bangkrut, sama sekali tidak bisa membayar hutang-hutang saya. Saya sudah berupaya keras untuk selalu bertanggung jawab untuk membayar hutang cicilan ke bank itu setiap bulannya. Akan tapi di situ yang pada akhirnya saya tidak mampu di tahun 2021 awal sampai akhir ya, sampai menjelang akhir. Sehingga hampir 1,5 tahun kemudian saya sama sekali tidak bisa membayar di bank saya, yang akhirnya saya tentu kena teguran keras dari pihak bank yang saya ambil pinjaman tadi, yang kemudian di situ saya itu betul-betul sudah tidak ada lagi duit yang ada di rumah. Ya memang ada itu, ada kendaraan, ada motor ya, ada mobil juga ada. Dan saya belum sampai melangkah mau menjual aset saya yang saya miliki, karena itu saya masih membutuhkan sekali. Yang pada akhirnya pihak bank itu datang, sudah memberikan warning terakhir bahwa kalau hutang tidak segera saya lunasi, karena saya sudah menunggak 1,5 tahun, bahkan di sini sudah di warning keras bahwa saya harus melunasi, ketika tidak, jaminan yang saya pertaruhkan itu adalah sertifikat rumah saya. Itu udah sampai ke situ, terus kemudian saya juga sempat pusing ya hari itu. Terus akhirnya saya mengajukan mohon diberikan keringanan, diadakan keringanan yang akhirnya itu di ACC oleh pihak bank. Kemudian bunganya itu akhirnya dihapuskan, sehingga karena betul-betul saya ini kolab, yang sebetulnya saya ini sebagai nasabah yang aktif, nasabah yang tanggung jawab, itu kata pihak banknya diakui itu, sehingga ketika saya menemui kolab sehingga saya tidak membayar, itu masih bisa dimaklumi, yang kemudian toh itu juga harus tetap saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan tanggungan saya, tentunya seperti itu. Dan di sini akhirnya saya sanggup, kemudian saya mencicil apa adanya begitu. Kalau saya punya 1 juta, saya kasih 1 juta, 1,5 juta saya kasih
1,5 juta, bahkan 500 pun akhirnya saya kasih begitu. Tapi harus saya selesaikan ada tempo waktu sekian bulan, seperti itu. Dan di situ akhirnya saya mentok juga. Apa duit dari mana yang harus saya bisa menyelesaikan utang saya ke bank tertentu tadi. Sehingga saya tuh bingung kalau mau jual motor misalnya, itu juga semuanya sudah saya atas namakan, punya anak saya, punya ada kendaraan dan mobil juga, mobil tidak begitu bagus, hasilnya juga nanti tidak seberapa, belum bisa menutup hutang saya, tentunya seperti itu. Akhirnya itu percuma juga, andai kata saya jual. Ya akhirnya saya terus merenung, terus saya itu meningkatkan diri kita itu untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah. Saya sebagai muslim ya, jadi saya lebih mendekatkan diri melalui bimbingan dari para kiai yang saya kenal, yang saya sowan, dari para gus. Kemudian saya itu dibimbing untuk selalu berdoa setiap malam, diminta untuk sholat malam dan terus memohon kepada Tuhan, kepada Allah. Ya akhirnya di sini tiba-tiba itu terketuklah hati saya, itu seakan-akan saya itu tiba-tiba ada niatan untuk bisa masuk menjadi YouTuber ya. Ya akhirnya ketika saya mempunyai niatan ya dari kata hati saya tadi, itu insya Allah itu memang sebuah bimbingan atau petunjuk dari Tuhan, dari Allah ya. Saya supaya masuk saja ke YouTube, gabung ke YouTube, artinya saya bikin akun di YouTube. Akan tetapi karena saya ini juga sudah bisa dibilang orang tua ya, umur saya sudah 55 tahun tentunya, apalagi saya tidak mempunyai latar belakang tentang IT, saya tidak menguasai sama sekali ya. Android saja saya itu hanya bisa mengoperasikan misalnya WA atau telepon gitu saja, yang lain saya tidak bisa menguasai sama sekali tentang hal-hal yang lain, tentang aplikasi-aplikasi macam-macam itu ya tahu. Tapi anak saya kebetulan itu sebagai anak muda yang aktif juga bisa sedikit mengetahui tentang IT ya. Akhirnya saya minta tolong itu si anak saya. Saya ajak musyawarah bersama anak istri saya, gimana kalau saya itu bikin akun YouTube, kemudian saya bikin konten nanti di-upload begitu, saya ingin menjadi YouTuber begitu. Tapi dari keluarga saya sendiri itu juga sempat ragu, tidak langsung serta-merta didukung begitu untuk menjadi YouTuber, karena YouTuber itu susah, karena banyak pengalaman dari teman-teman anak saya mempunyai channel macam-macam ya, di situ itu sudah mencapai 50 video, bahkan ada yang dapat 80 video dengan kurun waktu ada yang 1 tahun, 1,5 tahun itu belum bisa monetisasi. Maka anak saya pun tidak yakin sama sekali apabila saya bikin konten di channel YouTube saya itu nanti akan bisa diharapkan hasilnya dengan waktu singkat, seperti itu ceritanya. Jadi begini, tapi saya dalam hati itu tetap menggebu-gebu bahwa saya harus menjadi YouTuber, saya harus bisa mendapatkan penghasilan dari pihak YouTube. Minimal saya nanti bisa mempromosikan usaha saya melalui YouTube, andai kata YouTube saya juga tidak bisa meledak, seperti itu tekad saya. Ya alhamdulillah juga saya punya sahabat muda, beliau juga namanya Mas Hafiz, itu dia juga sebagai YouTuber, dia memang pendidikannya tinggi, cuma S2 dia. Itu saya dikasih semangat, terus begitu. Bikin aja konten, nanti kalau tidak ada yang ngedit, saya mengeditkan, nanti saya yang ngupload, seperti itu. Saya bantu terus sampai bikin akun YouTube, bikin konten yang menarik. Saya yakin nanti Pak, sampai pasti akan berhasil. Saya dikasih semangat seperti itu. Kemudian saya balik lagi, saya ajak musyawarah keluarga, itu kata teman Bapak begini itu, bisa nanti saya itu bisa menjadi YouTuber katanya, karena saya punya potensi, punya sebuah sedikit keahlian ya tentang kesekilan di bidang alat-alat olahraga begitu waktu itu ya. Jadi akhirnya saya didukung oleh anak saya, sepakat didukung oleh anak saya, oke lah mari kita coba. Akhirnya dicoba bikinlah
video pertama saya bikin konten, ternyata setelah konten itu diunggah ya di channel YouTube saya. Channel YouTube-nya apa nanti akan saya beritahukan lah, nanti akan saya beritahukan bahwa apa channel YouTube saya yang saat ini sudah monetisasi, yang sudah bisa ambil hasilnya dari baik dari YouTube maupun dari produk unggulan. Tentunya saya mengambil sisi besarnya penghasilan saya dari produk unggulan saya, tentunya seperti itu. Itu nanti di part 2 setelah ini akan saya ceritakan seperti itu. Maka jangan skip videonya, terus ikuti terus ya. Jadi dan nanti di subscribe, like, komen, dan juga di share untuk teman-teman agar kita bisa saling sharing, bisa saling berbagi pengalaman untuk memberikan motivasi semangat kepada yang lain, tentunya seperti itu. Dan itu gratis kok. Itu insya Allah menjadi pahala panjenengan. Begini saya teruskan ya. Setelah saya bikin konten, saya bikin video 1, 2, 3 sekaligus syuting untuk 3 hari itu langsung saya upload seminggu sekali waktu itu ya. Waktu itu saya upload seminggu sekali, yang kemudian itu ternyata respon daripada publik itu bagus, dari para sahabat YouTube itu bagus. Jadi satu video itu belum 1 minggu sudah ditonton lebih dari 1000 orang, ada yang 2000 orang. Kemudian terus menerus ternyata peningkatannya itu baik, dan ternyata ya syukurlah berkat kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu awal itu juga saya tuh sebenarnya ragu ya. Orang setua saya bikin konten sebaik apapun itu apakah nanti bisa menjamin YouTube saya itu bisa meledak begitu, maksud saya. Nah, akhirnya itu begini. Saya pernah membayangkan, saya tanya kepada teman-teman ya, saya tanya, kamu punya channel YouTube sehari dapat berapa jam? Padahal yang dicari itu adalah 4000 jam tayang dan 1000 subscribe. Kamu sudah setahun ini dapat berapa jam tayang dan berapa ribu subscribe? Loh, ternyata subscribe-nya masih dapat 300 dan jam tayangnya juga masih di bawah 1000, itu 1 tahun. Nah, saya membayangkan kalau seandainya saya itu dikasih kelancaran oleh Tuhan ya, 1 hari itu 1 jam tayang yang saya dapat, terhitung dalam 1 tahun itu berarti hanya 360 jam. Jadi untuk mencapai jam tayang harus perlu berapa tahun, itu hitungan saya. Kalau ini sampai yang terjadi berarti saya tidak bisa nanti segera menyelesaikan hutang-hutang saya di bank tadi. Nah, ternyata di luar dugaan saya ya. Ternyata setelah saya ngupload 8 video, itu video saya banyak digemari, yang kemudian sehari itu bisa mengumpulkan sampai 100 jam, 150 jam, terus naik sampai 200 jam, sampai naik terus sampai 350 jam, itu per hari ya. Per hari sampai segitunya. Akhirnya saya juga heran, ini siapa aja yang nonton itu kok sampai sekian banyak jam yang saya dapat per harinya itu. Alhamdulillah, poin akhirnya saya di 3 Juni bikin konten YouTube. Saya unggah video yang pertama kali tanggal 23 Agustus ya. Itu sudah monet. Begitu. Itu sudah monet. Jadi kurang lebih waktunya ya 3 bulan kurang sedikit. Itu sudah monet. Saya di awal itu saya gabung di YouTube tanggal 3 Juni, yang kemudian 23 Agustus 2021 itu sudah monet. Saya mendapatkan 1300 subscribe dan 4117 jam, seperti itu. Itu kan luar biasa ya. Begitu. Yang akhirnya itu saya sudah dinyatakan oleh pihak Value Action bahwa itu sudah siap dimonetisasi, terus kemudian suruh memenuhi syarat-syaratnya. Itu nanti sudah, itu waktu itu saya serahkan kepada anak saya, memang sudah mengetahui tentang IT, dan itu diselesaikan seperti itu. Namun setelah itu monetisasi sudah, dari 15 video yang saya miliki itu saya sudah monet, itu ternyata dolar saya banyak yang kuning. Itu juga masih kendala lagi. Itu masih kendala buat saya. Jadi kalau dolar kuning berarti saya kan tidak dapat apa-apa begitu. Kalau dapat sangat sedikit. Itu sangat sedikit. Saya masih punya
video, sudah mencapai 1.300 subscribe, 4.117 jam, tapi setelah monet ternyata dolar saya banyak yang kuning. Kemudian saya harus mutar otak. Bagaimana walaupun dengan dolar kuning ini, akan tapi saya masih bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube saya itu secara maksimal, bisa memenuhi kebutuhan saya, dan saya bisa menyelesaikan tanggungan saya yang 150 juta di bank tadi. Dan itu alhamdulillah akhirnya dengan tempo waktu yang tidak lama saya bisa melunasi hutang saya. Kok bisa? Kan dolarnya kuning tapi kok dapat penghasilan. Rahasianya, ikuti terus video saya dan jangan lupa didukung, di subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa di tombol loncengnya agar setiap saya mengunggah video saya, Anda akan selalu bisa mengikutinya. Berbagi, sharing, dan berbagi itu adalah sebagai ibadah buat saya, karena tukar pengalaman itu terus akan saya lakukan, karena tidak ada yang unggul di sini, yang unggul hanya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi sebuah kelebihan sedikit yang saya miliki agar bisa ditiru oleh kawan-kawan. Oke, sampai jumpa kembali di video saya akan datang. Part 2-nya ditunggu ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga tinggalin komen. Dan apabila Anda sudah kunjung dan tinggalin komen, nanti admin saya akan pasti ganti menonton video Anda, memberi subscribe, like, komen, dan pokoknya paket lengkap. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.